Kakek memelihara 3 ekor serangga gu yang telah berusia ratusan tahun. Cukup letakkan di tanduk kambing. Lalu mereka akan masuk ke otak kambing itu, memakannya hingga kosong, dan yang tersisa hanya kulitnya. Dengan begitu, kita bisa membuat gendang kulit kambing yang sempurna. Hari ini, seseorang datang untuk membeli gendang kulit kambing lagi. Kakek sangat senang. Dia dan paman bekerja sama untuk menangkap kambing. Nenek pergi ke gudang untuk mencari tali. Sedangkan aku pergi untuk mengambil guci berisi gu. Saat aku menyerahkannya kepada kakek, kambing itu sudah tertangkap. Keempat kakinya diikat, dan mengeluarkan suara mengembik. Kakek menerimanya dengan tersenyum. Ada lagi yang memesan gendang kulit kambing. Uang ini cukup untuk kita hidup selama setengah tahun lebih, kata kakek sambil membuka guci itu. Namun, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat. Dia berteriak, siapa yang menyentuh guci ini? Nenek mendekat. Ada apa? Hanya ada 2 gu yang tersisa di dalam guci. 1 hilang. Paman juga mendekat. Dia mengangkat guci dan memeriksanya dengan teliti. Tidak ada lubang. Dari mana gu itu bisa keluar? Setelah mengatakan itu, paman menatapku. Dongfu, apa kau menyentuh gu itu? Aku segera menjelaskan. Tidak, aku tidak pernah menyentuhnya. Kakek pernah memberitahuku bahwa gu ini tidak hanya bisa masuk ke otak kambing, tetapi juga bisa masuk ke otak manusia. Jadi aku benar-benar tidak berani menyentuhnya. Namun, paman tidak menyerah. Kau tidak menyentuhnya, lalu kemana perginya gu itu? Kakek dan nenek juga menatapku. Tapi aku benar-benar tidak menyentuhnya. Aku tiba-tiba teringat, 3 hari yang lalu, paman membawa 2 orang ke rumah. Dan aku disuruh keluar ke halaman. Mereka berada di kamar timur cukup lama. Aku menatap kakek dan berkata, 3 hari yang lalu, paman membawa orang ke rumah kita. Begitu aku selesai bicara, paman memelototiku. Dia berkata dengan kesal, mereka hanya datang untuk bermain. Mereka tidak menyentuh gu itu. Kakek menoleh dan menatap paman. Dia berkata, hilangnya gu adalah masalah besar. Benda ini bisa memakan orang. Apa kau mengambil gu itu? Paman berkata dengan kesal, aku tidak mengambilnya, percaya atau tidak. Setelah mengatakan itu, paman dengan marah masuk ke kamar barat dan membanting pintu. Nenek mengerutkan keningnya. Dia bertanya lagi padaku, Dongfu, kamu benar-benar tidak menyentuh gu itu? Ku terpaksa menjelaskan lagi, benar-benar tidak. Barang-barang di rumah rusak, atau ada barang yang hilang. Mereka selalu mencurigaiku. Ku benar-benar tidak mengambilnya. Kakek mengerutkan kening. Lama tak berbicara. Diam-diam dia menyimpan suara fanshengnya. Nenek bertanya pada kakek. Kakek tua, masih mau membuat gendang kulit kambing? Kakek melirik kambing di tanah. Dia berkata, nanti saja. Aku harus menemukan gu itu dulu. Nenek berkata, di mana kau akan mencarinya? Bertanya dari rumah ke rumah. Setelah mengatakan itu, kakek keluar dari halaman. Nenek melepaskan ikatan kambing di tanah dan memasukkannya kembali ke kandang. Lalu dia pergi ke gudang untuk memasak. Aku bosan, jadi aku bermain di halaman. Tiba-tiba, aku mendengar jeritan dari kamar barat. Itu suara paman. Aku segera berlari ke kamar barat, dan melihat paman berguling-guling di lantai kesakitan. Ada lubang darah di lengan kirinya, seukuran kuku jari, terus mengeluarkan darah. Nenek juga berlari ke kamar barat. Ada apa ini? Paman berteriak. Gu itu masuk ke lenganku. Nenek hampir pingsan. Dia menyuruhku mencari kakek. Aku segera berlari keluar. Untungnya, kakek belum pergi jauh. Saat kakek dipanggil pulang, lengan kiri paman sudah menghitam dan memerah. Terlihat jelas, gu itu sedang memakan daging dan darahnya. Kakek segera berkata padaku, Dongfu, ambilkan kapak. Aku berlari lagi ke gudang untuk mengambil kapak. Kakek memegang lengan kiri paman dan berkata dengan lantang, Chuanzi, kita harus menyelamatkan nyawamu. Paman gemetar kesakitan. Wajahnya pucat pasi dan berkata, cepat potong, aku akan mati. Kakek mengambil kapak. Terdengar suara krak. Lengan kiri paman terpotong. Darah menggenang di lantai. Paman pun pingsan. Nenek menghampiri paman dan berkata sambil menangis, bangun. Kakek bergegas ke halaman untuk menyiapkan kereta keledai. Dia mengangkat pamannya ke kereta keledai. Nenek juga naik ke kereta keledai. Kakek berkata kepadaku, malam ini, tidurlah di rumah paman ketigamu. Jangan sendirian di rumah. Setelah kakek mengatakan itu, dia mengendarai kereta keledai ke kota. Aku tertinggal sendirian di rumah. Aku hendak kembali ke kamar. Lalu aku melihat di kandang kambingku dan menutup pintunya. Hanya tersisa kulitnya. Serangga gu itu hilang. Aku juga penasaran. Aku mengambil tongkat kayu dan dengan hati-hati mengangkat kulitnya. Ada genangan darah di bawah kulit, lengket dan terlihat menjijikkan. Aku meletakkan kulitnya ke samping dan mengaduk genangan darah kental itu dengan tongkat. Genangan darah kental itu terbagi menjadi belasan gumpalan kecil. Tapi beberapa detik kemudian, mereka menyatu kembali. Sepertinya ada gaya tarik yang menyatukan mereka. Aku mengaduknya lagi dengan tongkat dan membaginya menjadi 4 bagian. Aku bahkan sengaja menjauhkan mereka. Tapi begitu aku selesai, mereka menyatu kembali. Aneh sekali. Aku mengambil tongkat dan memukulnya dengan keras. Darah kental itu terciprat ke meja dan kursi. Setetes bahkan masuk ke mataku. Aku menggosok mataku. Tidak apa-apa, tidak sakit atau gatal. Aku melempar tongkat kayu itu. Berpikir kali ini mereka tidak akan bisa menyatu lagi. Aku menatap darah di lantai. Darah itu tidak menyatu lagi.
Aku melihat keluar. Hari sudah sore. Sebentar lagi hari akan gelap. Aku mengunci pintu kamar timur dan barat. Menutup pintu kandang kambing. Lalu pergi ke rumah paman ketiga. Rumah paman ketiga ada di ujung barat desa. Dia tinggal sendirian. Saat muda, dia pernah menikah. Dan punya anak. Tapi kemudian mereka semua meninggal. Katanya tenggelam di sungai. Jasad mereka pun tidak ditemukan. Setelah itu, paman ketiga menikah lagi beberapa kali. Tapi semuanya meninggal secara tidak wajar. Penduduk desa bilang kakek tiga pembawa sial bagi istrinya. Tak ada yang berani menikah dengannya. Kakek tiga hidup sendiri selama puluhan tahun. Aku masuk ke halaman rumah kakek tiga. Aku memanggil, kakek, tak ada jawaban. Rumah kakek tiga punya 2 kamar. 1 kamar tidur di sisi timur. Dan 1 lagi gudang untuk memasak. Kedua kamar itu gelap. Tak ada lampu menyala. Apa kakek tiga tidak di rumah? Aku memanggilnya lagi. Kali ini suaraku jauh lebih keras. Tapi tetap tak ada jawaban. Pintu kamar timur tidak terkunci. Apa kakek tiga sedang tidur? Aku mendorong pintu kamar timur. Bau busuk yang menyengat langsung menyeruak. Sepertinya aku pernah mencium bau ini sebelumnya. Aku masuk ke kamar. Rumah kakek tiga hanya punya 1 jendela kecil. Di luar, hari sudah mulai gelap. Di dalam kamar juga tidak ada lampu. Sangat gelap. Aku berjalan ke dipan tanah liat. Aku melihat kakek tiga membelakangiku. Berbaring menyamping di dipan. Aku berkata pelan. Kakek menyuruhku menginap di sini malam ini. Mereka pergi ke kota. Tapi kakek tiga tidak bereaksi sama sekali. Aku melepas sepatuku dan naik ke dipan. Aku merangkak mendekati kakek tiga. Dan mendorong bahunya. Kakek, saat itu juga, kakek tiga tiba-tiba membuka matanya. Aku melihat seekor cacing merah tipis dan panjang. Merayap di bola matanya. Dari mata kiri ke mata kanan. Cacing merah itu setipis ujung jarum. Aku sangat ketakutan. Dan berteriak. Aku berguling turun dari dipan. Kakek tiga langsung duduk tegak. Dan menyalakan lampu. Kakek tiga berkata, Dongfu, kenapa kau di sini? Kemarilah. Kakek tiga melambaikan tangannya padaku. Aku tanpa sadar menatap matanya. Kedua matanya merah. Dan penuh dengan urat merah. Aku takut urat merah itu akan pecah. Melihatku diam saja. Kakek tiga berkata lagi, Dongfu, ada apa? Aku berdiri dari lantai. Dan berkata pelan, kakek, tadi waktu kakek membuka mata. Aku melihat cacing merah merayap di bola mata kakek. Kakek mengerutkan keningnya. Dan tertawa, omong kosong. Cacing merayap di bola mata? Masih hidupkah orang itu? Melihatku diam saja. Paman ketiga bertanya lagi, sudah malam begini. Kenapa kau datang ke rumahku sendiri? Di mana kakek dan nenekmu? Aku pun berkata jujur. Paman muda digigit Bu di lengannya. Kakek dan nenek membawanya ke kota. Tidak ada orang di rumah. Kakek menyuruhku menginap di rumahmu. Paman ketiga tertegun sejenak. Ia mengerutkan keningnya dan berkata, Chuanzi digigit Bu. Aku mengangguk. Paman ketiga menghela napas panjang. Aku sudah memperingatkan kakekmu. Bu itu tidak boleh dipelihara. Tapi kakekmu tidak mendengarkan. Sekarang lihat, lengan Chuanzi sampai digigit. Paman ketiga duduk dari tempat tidurnya. Ia menghela napas beberapa kali. Entah apa yang dipikirkannya. Lalu paman ketiga melemparkan selimut dan celana padaku. Tidurlah. Aku masih agak takut. Dan naik ke dipan tanah dengan hati-hati. Paman ketiga tertawa dan berkata, untuk apa menjauh dariku? Aku tidak akan memakanmu. Setelah mengatakan itu, paman ketiga menarik selimutku ke dekatnya. Kami jadi sangat dekat. Paman ketiga mematikan lampu. Ia berkata, tidurlah. Besok aku akan menjenguk Chuanzi. Paman ketiga cepat tertidur. Dengkurannya terdengar seketika. Tapi aku tidak bisa tidur. Aku tadi jelas-jelas melihat seekor serangga tipis dan panjang. Merayap di bola mata paman ketiga. Mungkinkah aku salah lihat? Ku duduk dengan hati-hati. Dan menoleh untuk melihat paman ketiga. Matanya terpejam. Napasnya berat. Mulutnya sedikit terbuka. Memperlihatkan beberapa giginya. Tidak ada yang aneh. Aku baru saja akan berbaring untuk tidur. Ketika kulihat mata kiri paman ketiga tiba-tiba terbuka. Mata kirinya dipenuhi pembuluh darah merah. Aku memanggilnya pelan. Paman ketiga. Paman ketiga tidak bereaksi lagi. Aku memperhatikan mata kirinya. Tiba-tiba, pembuluh darah merah di mata kirinya bergerak. Mataku terbelalak. Aku mendekat untuk melihat lebih jelas. Yang menempel di bola mata paman ketiga bukanlah pembuluh darah merah, melainkan serangga merah yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bergerak perlahan. Kulihat merinding. Saat itu, mata kanan paman ketiga tiba-tiba terbuka. Mata kanannya juga sudah sepenuhnya memerah. Bahkan pupil matanya pun hilang. Tempat yang seharusnya menjadi pupil matanya. Saat itu, ada gumpalan daging merah. Gumpalan daging itu bergerak, sangat menjijikkan. Aku berteriak, paman ketiga, ada serangga. Paman ketiga seperti tidak mendengar. Tidak ada reaksi sama sekali. Aku mendorong bahu paman ketiga. Tetap tidak ada reaksi. Tiba-tiba, aku mencium bau busuk yang menyengat. Bau busuk itu berasal dari mulut paman ketiga. Aku meletakkan tanganku di bawah hidung paman ketiga. Tidak bernapas. Paman ketiga sudah meninggal. Aku ketakutan setengah mati. Aku meringkuk di sudut ruangan. Berteriak sejadi-jadinya. Tiba-tiba, seekor serangga tipis dan panjang merayap keluar dari mulut paman ketiga. Ia menjulurkan kepalanya, lalu kembali masuk ke dalam mulut paman ketiga. Aku berguling-guling turun dari dipan tanah liat, dan berlari sekuat tenaga keluar. Entah berapa lama aku berlari.
Akhirnya aku sampai di rumah. Aku membuka pintu kamar timur, lalu menyalakan lampunya. Aku meringkuk di sudut ruangan. Bayangan serangga merah memenuhi pikiranku. Aku terlalu takut untuk tidur. Jadi aku duduk sampai pagi. Hingga pintu halaman rumahku terbuka. Kakek pulang. Aku bergegas turun dari dipan giok dan berlari ke halaman. Kakek. Akhirnya kakek pulang. Wajah kakek tampak sedih. Jelas ada yang dipikirkannya. Dia bertanya padaku, Dongfu, apa kau menginap di rumah paman ketigamu? Lalu aku berkata, paman ketiga meninggal. Meninggal tadi malam. Omong kosong. Paman ketigamu selalu sehat. Kakek tidak percaya padaku. Aku tidak bohong. Paman ketiga benar-benar meninggal. Kalau kakek tidak percaya, ikutlah aku untuk melihatnya. Aku menarik lengan kakek dan berjalan keluar halaman. Tapi baru 2 langkah, kakek melepaskan tanganku. Dia berkata dengan nada kesal, Dongfu, jangan membuat masalah. Pamanmu sedang dirawat di rumah sakit. Aku sudah cukup pusing. Setelah mengatakan itu, kakek masuk ke kamar timur. Aku mengikutinya masuk. Kakek mengeluarkan kotak besi dari lemari. Kotak besi itu sudah tua. Ada gembok di atasnya. Barang-barang berharga di rumah kita. Semuanya disimpan di kotak besi ini. Kakek membuka kotak besi itu dan mengambil uang dari dalamnya. Lalu dia memasukkan kembali kotak besi itu ke dalam lemari. Kakek berkata, pamanmu dirawat di rumah sakit. Aku akan mengantar uang ini. Kamu tinggal di rumah paman ketigamu. Setelah mengatakan itu, kakek hendak pergi. Ku segera menghalangi kakek. Kakek, aku tidak bohong. Paman ketiga benar-benar sudah meninggal. Kakek memelototiku. Dia berkata, kalau kamu bicara omong kosong lagi, lihat saja. Aku akan menghajarmu. Aku tidak bicara omong kosong. Aku menghentakkan kaki karena panik. Kalau kakek tidak percaya, ikut aku melihatnya. Kakek berkata dengan kesal, baiklah, aku akan ikut denganmu. Kalau paman ketigamu baik-baik saja, lihat saja. Aku akan menghajarmu. Kakek sedang khawatir. Dia sedang memikirkan masalah paman. Biaya rumah sakit bukanlah jumlah yang kecil. Kakek membawaku ke rumah paman ketiga. Begitu masuk halaman, kakek memanggil. Ketiga, tidak ada jawaban. Kakek memanggil lagi. Ketiga, tetap tidak ada jawaban. Meskipun siang hari, aku tetap merasa sedikit takut. Rumah paman ketiga sangat rendah. Di pintunya tergantung lampion merah usang. Terlihat menyeramkan. Aku memegang erat baju kakek dan berkata pelan, kakek, jangan panggil lagi. Paman ketiga sudah meninggal. Meninggal di kamar timur. Begitu aku selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara paman ketiga dari kamar timur. Kenapa? Ada apa? Kakek memelototiku dan menendangku. Kakek menghadap ke kamar timur. Ketiga, aku harus pergi ke kota. Dongfu akan tinggal di rumahmu beberapa hari. Aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, kakek berjalan keluar halaman. Aku segera mengejarnya dan memegang erat lengan kakek. Kakek mengerutkan kening dan berkata, Dongfu, apa yang ingin kamu lakukan? Bisakah kamu sedikit mengerti? Pamanmu masih di rumah sakit. Menunggu aku membawakan uang. Aku menoleh ke ruang timur. Mencekam. Aku tidak berani tinggal. Kakek, aku ingin ikut ke kota. Tidak bisa. Rumah sakit tidak ada tempat untuk anak-anak. Kakek melepaskan tanganku. Dia hendak pergi. Aku tahu kakek sedang terburu-buru. Harus mengantarkan uang untuk menyelamatkan paman. Tapi aku benar-benar tidak berani tinggal di rumah kakek ketiga. Aku mati-matian tidak mau melepaskan tangannya. Kakek marah. Dia memukulku dengan keras. Lepaskan. Air mataku berlinang. Menatap kakek. Aku tidak berani melepaskan. Kakek berkata, kamu sudah besar. Bisakah kamu mengerti sedikit? Begitu kakek selesai bicara, aku mendengar suara pintu terbuka. Kakek ketiga keluar dari ruang timur. Kakek membawaku ke hadapan kakek ketiga. Kakek berkata, ketiga, mengapa wajahmu begitu pucat? Tatapan kakek ketiga keruh, tapi tidak seperti tadi malam. Ada guratan merah. Kakek ketiga berkata, aku kedinginan. Dongfu tinggallah di sini beberapa hari. Aku harus ke rumah sakit. Kakek ketiga menatapku. Sepertinya dia mengamatiku. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, berapa hari pun boleh. Dia bertanya, apakah kondisi Chuanzi sudah membaik? Kakek menghela nafas. Dia berkata, kehilangan satu lengan. Tidak tahu bagaimana hidupnya nanti. Kakek menyerahkanku pada kakek ketiga dan langsung pergi. Aku berteriak, aku ikut denganmu. Aku mencoba melepaskan diri dari tangan kakek ketiga. Tapi dia mencengkeramku erat-erat. Kujangnya menancap di dagingku. Aku menoleh ke kakek ketiga. Mata yang tadinya keruh, kini dipenuhi serangga merah. Wajahnya juga menunjukkan senyum menyeramkan. Dongfu, masuklah ke dalam denganku. Kakek ketiga menarik lenganku dan menyeretku ke ruang timur. Aku meronta-ronta sekuat tenaga. Melihat punggung kakek menjauh, aku tidak boleh masuk ke ruang timur. Jika masuk, kemungkinan besar aku akan mati. Aku pernah mencium bau busuk dari tubuh kakek ketiga. Dalam kepanikan, aku berteriak ke arah kakek yang berjalan menjauh. Kakek, kek, aku menemukan gunya. Benar saja, kakek berhenti. Dia menoleh ke arahku. Kau menemukannya di mana? Aku sudah tahu. Kakek sangat peduli dengan gu itu. Dia pasti akan kembali. Kakek kembali ke arahku. Masuk ke halaman. Paman ketiga melepaskan tanganku. Dia menatapku dengan tatapan tajam. Aku bersembunyi di belakang kakek dan berbisik, di kamar barat. Aku sudah memasukkannya ke dalam toples.
Kakek melirikku, lalu menatap paman ketiga. Ketiga, aku akan membawa Dongfu pulang dulu. Nanti aku suruh dia kembali ke sini. Paman ketiga tersenyum masam dan berkata, baiklah, nanti juga tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, paman ketiga berbalik dan masuk ke kamar timur. Gerakannya kaku dan lambat, seperti kambing tua. Kakek membawaku pulang. Begitu masuk halaman, dia bertanya, Gunya di mana? Aku berbisik, Gunya tidak ketemu. Wajah kakek langsung berubah menjadi muram. Dia menendangku. Kau ini kenapa? Setelah memarahiku, kakek naik ke kereta keledai dan pergi keluar halaman. Aku berlari kecil mengikutinya, sambil berteriak, aku ikut kakek. Kakek tidak berniat berhenti. Kereta keledai pun melaju semakin kencang. Akhirnya kakek hanya berkata, tinggallah di rumah paman ketigamu. Sesampainya di ujung desa, aku sudah tidak kuat berlari lagi dan terpaksa berhenti. Aku hanya bisa melihat kereta keledai itu semakin menjauh. Aku merasa sedih dan sakit hati. Aku berjongkok dan menangis. Entah sudah berapa lama aku menangis. Air mataku pun sudah kering. Tetapi kakek tidak juga kembali. Akhirnya aku pulang sendiri. Begitu masuk halaman, aku melihat pintu kandang kambing terbuka. 2 ekor kambing keluar dari kandang. Mereka minum air di halaman dan tidak berniat pergi. Aku mengambil tongkat kayu dan menggiring mereka kembali ke kandang. Lalu aku mengunci pintu kandang. Aku masuk ke kamar timur. Ada bau apek di dalam kamar. Sangat tidak enak. Aku membuka semua jendela dan pintu untuk ventilasi. Rangka atap kamar timur rumahku terbuat dari beberapa batang kayu bulat. Setiap kali hujan, akan ada bau apek dari kayu. Hujan baru turun 2 hari yang lalu. Bau apeknya sangat kuat akhir-akhir ini. Aku duduk melamun di depan tanah liat. Tidak lama kemudian, aku mulai mengantuk. Lagi pula, aku tidak tidur semalaman kemarin. Aku langsung tidur di depan tanah liat. Saat aku membuka mata lagi, hari sudah gelap. Cahaya bulan masuk melalui jendela. Aku hampir tidak bisa melihat perabotan di dalam kamar. Aku baru saja duduk, lalu melihat pintu gerbang rumahku didorong terbuka. Sesosok orang masuk. Sosok itu membungkuk. Cara berjalannya kaku. Itu Paman San. Aku segera menutup pintu kamar timur dan menutup jendela. Tapi Paman San tidak menuju ke kamar timur, melainkan masuk ke kandang kambing. Tidak lama kemudian, aku mendengar teriakan kambing yang mengerikan. Teriakan itu sangat menakutkan. Aku segera turun dari depan tanah liat, membuka lubang ruang bawah tanah rumahku dan masuk ke dalamnya. Ruang bawah tanah rumahku menyimpan barang-barang yang tidak terpakai dan beberapa pisau dapur berkarat. Aku meringkuk di sudut ruang bawah tanah, berdoa agar Paman San tidak masuk ke rumah. Tidak lama kemudian, teriakan kambing berhenti. Aku mendengar suara pintu didorong. Paman San tetap masuk ke rumah. Aku mencium bau busuk yang tidak enak lagi, seperti daging busuk. Dongfu. Paman San memanggil namaku. Suaranya serak, terdengar aneh. Aku menutup mulutku dengan tangan, tidak berani bersuara. Tiba-tiba, papan kayu yang menutupi ruang bawah tanah digeser. Kepala Paman San masuk. Dia melihatku. Dia tersenyum padaku. Aku sangat ketakutan. Seluruh tubuhku lemas, bahkan tidak bisa bersuara. Tapi mataku tetap menatap lubang ruang bawah tanah. Takut Paman San akan turun. Tapi setelah menunggu lama, aku tidak melihat Paman San. Aku terus menatap lubang ruang bawah tanah. Sepanjang malam, sampai pagi tiba, aku mendengar ayam berkokok. Tapi Paman San masih belum turun. Aneh sekali, kemana dia pergi? Aku melihat pisau dapur di lantai. Pisau dapur yang tadinya berkarat itu, entah sejak kapan, ada bercak darah di atasnya. Dan bukan hanya satu tetes, melainkan banyak. Aku berjalan hati-hati ke mulut lubang bawah tanah, dan melihat ke atas. Tidak ada siapa-siapa. Aku memanggil, Paman ketiga. Tidak ada jawaban. Udara di lubang bawah tanah sangat pengap. Aku di sana semalaman, dan hampir tidak tahan lagi. Maka aku pun merangkak keluar dengan hati-hati. Perabotan di rumah tidak berubah. Tetapi ada beberapa jejak kaki di lantai. Jejak kaki yang besar. Sepertinya jejak kaki Paman ketiga. Hari sudah pagi. Aku tidak terlalu takut lagi. Aku ingat Paman ketiga masuk ke kandang kambing tadi malam. Entah bagaimana keadaan kambing-kambing itu. Aku berlari ke kandang kambing. Semua kambing di kandang hilang. Hanya ada mayat Paman ketiga. Lebih tepatnya, selembar kulit manusia tergeletak di tanah. Isi tubuh Paman ketiga telah dimakan habis. Aku ketakutan setengah mati. Aku berguling-guling keluar dari kandang kambing. Paman ketiga sudah mati, dan kambing-kambing di rumah juga hilang. Ketika kakek dan nenek pulang, mereka pasti akan membunuhku. Aku takut. Aku segera berlari keluar halaman untuk mencari kambing-kambing itu. Setiap jalan di desa, sudah kujelajahi. Tetapi aku tetap tidak melihat kambing-kambing itu. Kemana perginya kambing-kambing itu? Aku berjongkok di bawah pohon di ujung desa dan menangis. Kambing-kambingnya hilang. Uang di rumah juga hilang. Aku menangis dari pagi hingga malam. Saat hari mulai gelap, aku melihat kakek di ujung desa. Dia kembali dengan kereta keledainya. Nenek dan paman bungsu juga ada di kereta keledai. Wajah mereka sangat pucat, terutama paman bungsu. Dia terlihat sangat kurus, seperti kulit pembalut tulang. Kakek melihatku menangis, dan bertanya, Dongfu, ada apa? Aku berkata pelan, Paman ketiga meninggal, dan semua kambing di rumah hilang. Kakek diam saja. Dia menghela nafas, dan tidak menyuruhku naik ke kereta keledai.
Dia tidak mengatakan apa-apa, dan melanjutkan perjalanan dengan kereta keledainya, melewatiku. Aku tahu aku telah membuat masalah besar. Tapi bukan aku yang menghilangkan kambing-kambing itu. Tadi malam aku hampir kehilangan nyawaku. Aku mengikuti kereta keledai itu pulang. Kakek mengambil kulit paman ketiga dari kandang kambing, dan meletakkannya di tanah. Melihat itu, nenek berkata, "Kakek, kambing kita hilang. Bagaimana kita bisa membuat gendang kulit kambing sekarang? Si kecil masih butuh uang untuk pengobatannya." Paman duduk di kursi, wajahnya terlihat sangat lelah. Dia berkata dengan kejam, "Jika kita benar-benar tidak punya uang, jual saja Dongfu, karena dialah yang menghilangkan kambing itu." Saat paman mengatakan itu, dia tidak terlihat bercanda. Dia menatapku, seolah-olah menilai berapa harga diriku. Seolah-olah dia sedang memperkirakan berapa harga diriku. Aku melihat ke arah kakek. Aku akan senang jika kakek memarahi paman. Aku akan senang, tapi kakek tidak mengatakan apa-apa. Dia berjongkok di lantai, memeriksa kulit kakek buyut. Aku melihat ke arah nenek. Nenek cemberut, dan tidak berkata apa-apa. Paman berkata lagi, "Jangan melihat, kaulah yang paling tidak berguna di keluarga ini." "Beban saja," aku cepat-cepat menjawab. "Aku bukan beban." Paman tertawa, lalu berkata dengan mengejek, "Kau bukan beban. Lalu apa?" "Orang tuaku meninggal sejak dini. Mereka meninggal karena kecelakaan mobil. Kami mendapat banyak uang santunan. Kakek menggunakan uang itu untuk membeli kambing. Dan juga gu. Sejak saat itu, kehidupan keluarga kami menjadi lebih baik. Kami bisa makan sampai kenyang." Kakek melotot ke arah paman. Dan paman akhirnya diam. Kakek menarik napas dan berkata, "Aku akan memikirkan cara untuk masalah gendang kulit kambing. Kalian semua tidak perlu khawatir. Masuklah ke dalam." Kakek dan yang lainnya telah kembali. Jadi aku tidak takut lagi. Aku berlari ke kamar timur untuk bermain. Tiba-tiba, aku melihat diriku di cermin. Bola mataku memerah, dengan urat merah yang terlihat jelas. Tiba-tiba, wajah kakek buyut muncul di pikiranku. Apakah ini urat merah atau cacing merah? Aku mendekat ke cermin, tidak berani berkedip. Aku menatap urat merah itu. Tiba-tiba urat merah itu bergerak. Aku langsung merinding. Ada cacing di mataku. Aku berlari ke halaman, dan berteriak, "Ada cacing di mataku." Kakek menoleh ke arahku, dan berkata, "Kemari, biar kakek lihat." Aku berlari ke sisi kakek. Kakek mendekat dan melihat mataku. Katanya, "Mana ada serangga? Ngomong apa sih?" Paman juga memiringkan kepalanya melihatku. "Mana ada serangga? Lebay deh. Tadi aku jelas-jelas melihat serangga. Kenapa mereka tidak bisa melihatnya?" Aku berlari ke gudang untuk bertanya pada nenek. Nenek menghentikan pekerjaannya, lalu membuka kelopak mataku dengan tangannya. Tidak ada serangga. Aku kembali berlari ke kamar timur untuk bercermin. Mataku lebih merah dari sebelumnya. Tetapi serangga merah itu sudah hilang. Beberapa saat kemudian, nenek masuk membawa makanan. Paman duduk di depan tanah. Nenek berteriak keluar, "Kakek, makan." Paman menyela, "Bu, jangan teriak. Ayah sedang membuat gendang kulit domba." Nenek tertegun beberapa detik, dengan tatapan terkejut. Beberapa detik kemudian, dia kembali tenang. Nenek duduk di bangku, seolah bergumam, "Bisa berhasilkah?" Paman melirikku, dan berkata dengan ketus, "Kalau tidak berhasil, kita jual saja Dongfu. Membiarkan anak kecil begini juga percuma." Paman selalu kejam padaku, tetapi aku tidak menyangka dia ingin menjualku. Aku menatap nenek. Nenek meminum sup sayurannya tanpa berkata apa-apa. Aku berkata, "Kenapa kamu tidak menjual dirimu saja?" Paman tertawa terbahak-bahak, bahunya sampai bergetar. Nenek hanya bisa berkata, "Sudahlah, cepat makan." Keesokan paginya, sebuah gendang kulit domba muncul di halaman rumahku. Gendang kulit domba itu sangat besar. Kakek mengoleskan lemak domba di permukaan kulitnya, lalu menjemurnya di bawah sinar matahari. Aku ingin menyentuhnya, tetapi kakek memukul tanganku. Kakek meletakkan gendang kulit domba yang sudah jadi ke gerobak keledai. Dengan wajah sedih, ia berkata, "Aku akan mengantar gendang ini. Aku akan pulang nanti malam. Kalian hati-hati dengan Bu." Setelah mengatakan itu, kakek pergi dengan gerobak keledainya. Nenek masuk ke kamar timur, dan mengeluarkan botol kosong tempat Gu disimpan. Tiba-tiba nenek berteriak, "Mana 2 Gu di dalam botol ini? Kenapa hilang lagi? Siapa yang menyentuh Gu?" Meskipun nenek berkata kalian, tatapannya terus tertuju padaku, seolah yakin, bahwa akulah yang mengambil Gu. Paman bilang, "Beberapa hari ini aku di rumah sakit. Pasti Dongfu yang mengambilnya." Aku segera menjelaskan, "Tadi malam saat kalian pulang, Gu masih ada. Gu hilang hari ini. Aku tidak mengambil Gu." Paman memelototiku. Dengan kesal dia berkata, "Kau yang mengambilnya. Berani sekali kau berbohong." Setelah mengatakan itu, paman mengangkat tangannya hendak memukulku. Untungnya aku lari cukup cepat, dan menghindarinya. Nenek menghela nafas. Dengan cemas dia berkata, "Cepat cari Gu itu." Tapi paman berkata, "Aku tidak mau mencarinya. Benda itu terlalu mengerikan. Kalian saja yang mencarinya." Nenek masuk ke kamar timur untuk mencari Gu. Paman hanya duduk di bangku, berjemur di bawah sinar matahari. Tapi setelah mencari cukup lama, nenek tidak menemukan Gu. Dia sangat cemas hingga menghentakkan kakinya. Dia berkata, "Dongfu, apa kau benar-benar tidak menyentuh Gu itu?" Aku juga panik. Aku berteriak ke arah nenek. Aku benar-benar tidak menyentuhnya. Nenek terdiam beberapa detik, lalu dia berjalan ke arahku.
dan memegang bahuku. Dia menatap mataku. Mungkinkah nenek melihat serangga itu? Aku bertanya, Nek, apa yang kau lihat? Tiba-tiba nenek menjadi sangat panik. Tangannya yang memegang bahuku gemetar. Dia berkata, Gu, ada telur Gu di matamu. Apa? Tidak mungkin. Gu itu sangat. Bagaimana bisa ada di mataku? Dengan ketakutan, nenek berkata, itu telur Gu. Begitu nenek selesai bicara, kakiku mulai lemas. Aku tidak bisa berdiri. Aku langsung jatuh terduduk di lantai. Paman juga mendekat, dan membuka mataku untuk melihat. Kenapa aku tidak melihatnya? Aku menangis terseduh-seduh. Nek, bagaimana sekarang? Aku tidak mau mati. Entah kenapa, aku teringat kondisi paman ketiga sebelum meninggal. Sangat mengerikan. Aku tidak ingin dimakan habis oleh Gu. Nenek mengelus kepalaku. Dia berkata, belum saatnya mati. Benda ini bisa memancingnya keluar. Mendengar kata-kata nenek, hatiku yang gelisah akhirnya tenang. Sampai malam hari, kakek pulang dari luar. Wajahnya tersenyum, seolah-olah menemukan uang. Paman bertanya, ada apa? Kau senang sekali? Kakek mengeluarkan setumpuk uang tebal dari sakunya. Dia meletakkan uang itu di depan tanah liat. Terjual dengan harga tinggi, cukup untuk biaya pengobatan Chuanzi. Paman tertawa, dia langsung meraih semua uang itu. Dengan tatapan serakah, nenek mengerutkan kening. Kali ini beruntung, lain kali belum tentu. Lebih baik jual saja gendang kulit kambing. Kakek melepas sepatunya dan naik ke dipan. Jual gendang kulit kambing apa? Benda itu tidak berharga. Hari ini aku bertanya-tanya di kota. Benda itu namanya gendang bunga. Mulai sekarang kita jual gendang bunga saja. Setelah mengatakan itu, kakek tersenyum. Dia menatapku. Dia bertanya, Dongfu, kenapa matamu merah sekali? Aku hendak berbicara, tetapi nenek mendahuluiku. 2 hari ini dia ketakutan oleh pamannya. Jadi kurang tidur. Paman berkata, Bu, bukankah ibu tadi bilang ada telur cacing di mata Dongfu? Nenek memelototi paman dan berkata, aku hanya menakut-nakutinya. Mana ada telur cacing? Nenek berkata lagi, sudahlah, simpan uangnya, tidurlah. Setelah mengatakan itu, nenek pergi menyiapkan selimut. Kakek duduk bersandar di dipan. Dia melambaikan tangannya padaku. Dongfu, kemari, biar kakek lihat matamu. Ku mendekat. Kakek membuka kelopak mataku dengan tangannya. Dia melihatnya lama sebelum melepaskanku. Tidak apa-apa, tidurlah lebih awal. Nenek mematikan lampu di kamar. Paman juga kembali ke kamar barat. Aku tidur di samping nenek. Dalam keadaan setengah tidur, aku mendengar seseorang bertengkar dengan suara pelan. Itu suara kakek dan nenek. Aku tidak berani membuka mata. Hanya bisa diam-diam mendengarkan. Kakek berkata, Chen Laosan dimakan habis oleh Gu. Itu balasannya. Kalau tidak begini, bagaimana cara membuat gendang kulit kambing? Chen tua ketiga yang dimaksud adalah paman ketiga. Jawab nenek, kalau begitu jangan dibuat. Benda itu memang berbahaya, kata kakek dengan kesal. Jangan ikut campur. Kalau berani menghalangi aku akan menjadikanmu gendang bunga. Keesokan paginya, kakek dan paman pergi. Hanya aku dan nenek yang tersisa di rumah. Nenek mengeluarkan seekor ular hitam dari keranjang bambu. Dia menghancurkan kepala ular hitam itu. Aku bertanya, Nek, kau sedang apa? Kata nenek, Dongfu, tutup matamu. Buka matamu hanya ketika aku menyuruhmu. Nenek memegang mangkuk, berisi setengah mangkuk darah ular hitam. Aku menuruti nenek, dan menutup mata. Aku mencium bau amis darah. Hidungku gatal, rasanya seperti ada sesuatu yang merayap keluar. Lalu aku berkata, Nek, aku tidak nyaman. Nenek menghiburku, tahan sebentar lagi. Sebentar lagi selesai. Hidungku tidak hanya gatal, tapi juga sakit. Sakit yang membakar. Lalu aku bertanya, sudah baikan belum? Aku ingin sekali membuka mata dan melihat apa sebenarnya yang merayap di hidungku. Nenek berkata, sebentar lagi. Sebentar lagi. Setelah beberapa saat, nenek berkata, buka matamu. Aku membuka mata, dan melihat setengah mangkuk darah menjadi kental. Ada cacing kecil menggeliat di dalamnya. Terlihat sangat menjijikkan. Aku berkata, Nek, cacing-cacing ini, apakah semuanya merayap keluar dari hidungku? Nenek menarik napas. Dia berkata, untungnya itu hanya telur cacing. Kalau itu cacing Gu, kau pasti sudah habis dimakan. Kata-kata nenek, membuat punggungku merinding. Untunglah nenek menyelamatkanku. Nenek meletakkan mangkuk di tanah. Untuk menarik ayam jantan peliharaan kami. Dengan cepat telur cacing di mangkuk itu dimakan habis. Nenek berkata, Dongfu, saat aku tidak di rumah, jauhi kakek dan pamanmu. Aku mengangguk. Baiklah. Saat malam tiba, paman dan kakek kembali. Mereka membawa sebuah karung. Karung itu masih bergerak-gerak. Paman tertawa dan berkata, di bukit belakang sana, ada kambing liar. Nenek mengerutkan kening dan berkata, Gu, serat, di rumah sudah hilang. Meskipun ada kambing, kita tidak bisa membuat gendang kulit kambing. Kakek berkata, kalau tidak bisa buat gendang kulit kambing, kita buat gendang bunga saja. Itu lebih berharga daripada gendang kulit kambing.